Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku mau lanjut review MOS episode 13. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ya buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu, kita langsung ke pembahasannya aja. Dimulai saat Sung Ji-eun yang tengah hamil besar berjalan melewati hutan. Cuaca malam itu tengah hujan deras. Dia melewati seorang pria berpakaian tentara. Tiba-tiba dia disekap dan ingin dibunuh pria itu. Sung Ji-eun yang memang ingin mati pun terlihat pasrah. Tapi datang seorang pria berbaju hitam menyelamatkannya. Sung Ji-eun tidak terima diselamatkan. Pria itu malah berkata, "Lahirkanlah anakmu." Apa pria itu tahu anak yang dikandung Sung Ji-eun itu anak Han Seo-jun? Jung Ba-reum memandangi foto kasus pembunuhan Su Seong. Dia pun teringat akan kejadian sebelumnya saat Go Mu-chi memberitahunya kalau alat yang dipakai untuk membunuh Kang Duk-soo ditemukan di tepi sungai. Ternyata itu sudah direncanakan Jung Ba-reum di malam dia membunuh Kang Duk-soo. Dan ternyata DNA yang ditemukan di pisau itu bukan DNA Jung Ba-reum, tapi DNA milik tahanan yang berada di penjara. Hal itu membuat Go Mu-chi kebingungan. Hong Ju mengembalikan uang yang dititip Bong Yi di malam itu. Dia menawari Bong Yi bekerja di stasiun TV. Hong Ju bercerita kalau sebenarnya dia bekerja jadi reporter bukanlah impiannya, tapi impian orang lain. Untung Jung Ba-reum gak jadi nimpuk Yuna. Setelah mendengar ucapan Yuna yang berjanji akan merahasiakannya sampai dia mati. Ternyata, impian orang lain yang dimaksud Hong Ju, impian seorang wanita yang sama-sama disekap bersamanya di laboratorium Han Seo-jun. Akhirnya, Bong Yi memutuskan ikut bekerja dengan Hong Ju setelah mendengar pesan perpisahan Yuna di HP Jung Ba-reum. Jung Ba-reum menceritakan perasaan yang dia rasakan saat ingin membunuh Yuna, Hun-suk, dan Kang Duk-soo kepada Danili. Danili berpendapat kalau dia tidak akan membunuh Yuna dan Hun-suk. Tapi untuk Kang Duk-soo, dia jadikan tumpahan insting membunuhnya, karena insting Sung Yo-han masih bertabrakan dengan sifat Jung Ba-reum. Aku pikir nggak semuanya berasal dari Sung Yo-han, mungkin dia pun punya insting membunuh. DNA yang ditemukan di pisau itu punya seorang terpidana yang pernah satu sel dengan Kang Duk-soo, Lee Jae-sik. Kepala tim meminta diselidiki lagi semua yang berhubungan dengannya. Go Mu-chi datang ke kantor Hong Ju untuk mengembalikan kameranya. Dia melihat kasus pembunuhan Mu Jin di sana. Sebelum pergi, dia teringat ucapan Hong Ju dan melihat lagi rekaman kameranya. Di situ dia menemukan kalau pesepeda yang ada di episode 12 itu memasang CCTV khusus sepeda. Hong Ju yang tiba di kantornya juga melihatnya. Go Mu-chi datang ke rumah pria itu, tapi malah mendapati CCTV sepedanya hilang dicuri. Jung Ba-reum juga datang ke sana untuk memastikannya, jadi dia sangat gugup. Dan yang mencurinya yaitu Hong Ju. Hong Ju membuka rekaman CCTV itu dan melihat pelakunya. Apa dia sadar kalau itu Jung Ba-reum? Hong Ju mengajak Bong Yi untuk bertemu Lee Jae-sik di penjara. Di pintu masuk, mereka bertemu Dong-ku yang membawa beberapa narapidana. Anehnya, salah satu narapidana pembunuh Su Seong seperti mengenal Bong Yi. Bahkan saat Bong Yi jatuh, dia segera berlari ingin membantunya, tapi dihalangi Dong-ku. Di saat yang sama, Go Mu-chi dan Jung Ba-reum datang ke penjara. Go Mu-chi melihat foto kegiatan para narapidana dan mengambil satu foto Lee Jae-sik. Dia langsung masuk ke sana saat tahu Hong Ju juga berada di sana. Tanpa basa-basi, Go Mu-chi langsung menanyakan foto itu. Lee Jae-sik mengatakan kalau memang dia yang membuatnya, tapi dicuri saat hari pembebasan Kang Duk-soo. Kang Duk-soo bilang dia ingin memakainya di hari istimewa. Go Mu-chi dan Jung Ba-reum jadi tambah bingung dengan petunjuk ini.
Bong Yi mengajukan berita tentang pembunuhan Su Seong ke Hongju, tapi timnya menolak berita itu. Melihat niat baik Bong Yi, Hongju pun tetap menyemangatinya untuk terus menemukan petunjuk baru. Bong Yi memulainya dari berita yang ada di internet. Tidak puas, dia pun mencari Jung Barem untuk melihat langsung barang bukti. Dari situ, Bong Yi menemukan kalau pelaku pembunuhan Su Seong dan Gur Yeong saling berkaitan, atau mungkin dilakukan orang yang sama. Apa mungkin pelakunya itu adalah pria berbaju tentara yang ada di awal episode ini, mengingat kesamaan dari penjelasan Bong Yi. Bong Yi memulai kasusnya dari Sung Ji-eun. Dia mendatangi rumahnya dan mulai bertanya tentang kasus penculikannya di tahun 95. Sung Ji-eun pernah memberikan keterangan ke polisi, tapi malah diabaikan, dengan alasan kasusnya tidak berkaitan. Bong Yi memberikan hasil rekaman itu ke Hongju dan langsung disetujui Hongju. Hongju langsung mengajukan ke stasiun TV, tapi dari stasiun TV malah tidak mengizinkannya, dengan alasan kasusnya telah ditutup dan akan mengganggu polisi, jaksa, dan hakim. Jung Barem yang melihat mobil kampanye ayah detektif Shin seperti memikirkan sesuatu. Setibanya di kantor polisi, Jung Barem bertemu seorang reporter. Dia bukan memberikan info kasus Kang Duk-soo, tapi kasus pembunuhan Su Seong. Seketika berita itu meledak di masyarakat. Ditambah putri si pembunuh ternyata tunangannya detektif Shin. Di sisi lain, berkat berita itu, Hongju dan Bong Yi mendapat izin untuk menyelidiki ulang kasus itu. Danili bertanya ke Jung Barem apa target dia selanjutnya itu si pemilik sikat gigi biru. Dia pun mengiyakannya. Go Mu-chi melihat lagi berkas kasus ibu Kang Duk-soo dan Kang Duk-soo. Dia menemukan keanehan dari baju yang dipakai korban. Dia menanyakan foto pakaian mereka ke Lee Jae-sik. Lee Jae-sik hanya mengakui celana itu, tapi tidak dengan bajunya. Go Mu-chi menyadari kesengajaan pelaku menanam DNA Lee Jae-sik. Di TV, Hongju menyiarkan berita pembunuhan Su Seong dan Gur Yeong. Dia juga menayangkan hasil rekaman Sung Ji-eun dan mengetahui kalau pelaku yang ditahan sekarang bukanlah pelaku sebenarnya. Keesokan harinya, dari kepolisian menyiarkan pernyataan penolakan akan pernyataan dari acara Hongju dan beralasan bahwa itu akan menyebabkan kebingungan di masyarakat. Go Mu-chi mendatangi pabrik tempat Lee Jae-sik dulu bekerja dan mendapat info kalau dia memiliki putri tiri. Dia berusaha menelpon putrinya, tapi tidak tersambung. Dia pun meminta bantuan detektif Shin melacak keberadaan putrinya. Saat bertemu putrinya, dia malah mendapat fakta kalau sebenarnya Lee Jae-siklah tersangka yang ingin memperkosa putrinya. Putrinya tidak berani bicara sebenarnya karena Lee Jae-sik mengancam akan membunuh dia dan ibunya. Bong Yi menunggu orang yang sudah berjanji ke Hongju untuk menyerahkan bukti yang berkaitan dengan Kang Duk-soo, tapi malah mendapat berita kalau pria itu berada di rumah sakit. Siapa yang sudah memukulnya dan mengambil bukti itu? Apa dia orang yang sama yang diam-diam menghilangkan bukti pembunuhan Jung Barem seperti Hyung Chol dulu? Bong Yi yang tiba di sana langsung mencari bukti itu. Saat melihat isi di data flash disk, dia menjadi terkejut kalau ternyata Jung Baremlah pelakunya. Jung Barem memulai aksinya lagi ke Lee Jae-sik. Dia mengikat dan menutup mukanya. Di saat yang sama, Go Mu-chi minta dilacak keberadaan Lee Jae-sik dari kasus pembunuhan itu dan mendapat info kemungkinan berada di lokasi korban ke-10, yaitu Taman Jomyong-ri. Setibanya di sana, Go Mu-chi mulai mencari. Dia mengikuti arah suara itu dan seketika terkejut. Apa yang dilihat Go Mu-chi ini? Apa melihat Lee Jae-sik udah jadi mayat? Dan siapa yang melihat Jung Barem mengikat Lee Jae-sik? Kayaknya nggak mungkin Go Mu-chi. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di episode 14.